Kids, saya mau cerita nih. Kemarin sore saat jalan-jalan di sekitar rumah, saya lihat anak-anak bebek lucu loh. Kok kecil-kecil gini mereka udah jago berenang ya? Gemoy sekali, hehehe. Nah, kids, kalau yang ini namanya ayam nih. Lah iyalah ayam. Bebek sama ayam kan sama-sama unggas. Kira-kira ayam jago berenang juga kayak bebek nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kids. Apa kabar semuanya? Kalian tadi sudah menyaksikan persepsi tentang tekanan. Nah, kali ini Bu Linda akan mengajari bagaimana konsep tekanan pada benda padat, benda cair, dan gas. Satu persatu mari kita bahas. Check it out. Baik kids, jadi sebelum kita masuk ke materi tentang tekanan zat ini, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran dari materi ini. Jadi setelah mempelajari materi tentang tekanan zat, diharapkan kalian mampu yang ke-1 menjelaskan konsep tekanan zat, kemudian yang kedua menjelaskan penerapan tekanan zat dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir, diharapkan kalian mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan persamaan tekanan zat. Yuk, masuk ke materi ke-1 yuk. Nah, kids, saya punya 2 buah ballpoint dan 1 buah gabus. Ballpoint yang 1 saya balik posisinya, sedangkan yang satunya posisinya tetap kids. Lalu saya akan tekan kedua ujung ballpoint ini ke atas gabus dengan tenaga yang sama. Seperti ini nih. Coba perhatikan. Dengan tekanan yang sama, ujung ballpoint berwarna pink tidak menancap pada gabus. Sedangkan ujung ballpoint hijau menancap dan menembus gabus sampai sulit untuk dilepas. Kenapa sih bisa begitu? Jadi gini kids. Ujung ballpoint berwarna hijau itu lebih tajam daripada ballpoint berwarna pink, sehingga ballpoint hijau menancap lebih dalam pada gabus saat diberikan gaya yang sama atau tekanan yang sama. Lalu tekanan itu apa sih? Jadi tertekan kan nih, gak tahu pengertian dari tekanan? Canda tertekan. Pengertian tekanan. Tekanan adalah perbandingan antara jumlah gaya yang diberikan pada suatu benda dengan luas permukaan benda tersebut. Contohnya, gelas memberikan tekanan pada meja. Oke kids, jadi ini dia persamaan dari tekanan zat padat, di mana rumusnya adalah P kemudian sama dengan F ya dibagi A. Nah, F itu adalah gaya yang satuannya Newton, sedangkan A adalah luas permukaan yang satuannya adalah meter pangkat 2. Ketika satuannya berbeda, maka kita harus samakan dulu dengan satuan baku, baru nanti bisa masuk ke dalam rumus perhitungan. Bagaimana penerapannya dalam contoh soal? Mari kita langsung bahas saja ke dalam contoh soalnya. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal tekanan zat padat. Tadi saat di video persepsi kan sudah dijelaskan bahwa semakin runcing suatu permukaan benda maka akan semakin besar tekanannya. Nah, di sini ada 4 buah benda ya dengan berat yang sama yaitu 100 kg. Tetapi yang berbeda adalah ujung-ujungnya di sini ada yang runcing, ada yang tumpul. Nah, pertanyaannya, tekanan paling besar yang dialami lantai diakibatkan oleh benda dengan nomor. Tanpa kita harus menghitung, sepertinya harus sudah bisa menentukan benda mana yang memiliki tekanan paling besar. Kita cari saja benda yang paling runcing. Tentu untuk benda ke-1 dan kedua itu sudah bukan ya, karena tidak runcing. Sedangkan untuk benda nomor 3 dan nomor 4 kita bandingkan lebih runcing yang mana. Jika dilihat dari ujungnya, sepertinya yang paling runcing adalah yang mana kids? Kira-kira ditebak dulu. Apa? Oke, nomor 4 ya. Betul. Jawabannya nomor 4.
gitu ya. Baik kids, sekarang kita masuk ke contoh soal tekanan zat padat, tetapi kali ini kita sudah memasukkan rumus atau persamaan dari tekanan zat padat. Di soal ini ada sebuah balok seperti pada gambar ya. Balok ini punya panjang 20 cm, kemudian lebarnya 10 cm dan tingginya 15 cm. Menekan lantai dengan gaya 800 Newton. Lalu yang ditanyakan adalah berapa besar tekanan yang terjadi pada lantai tersebut. Untuk menjawab soal ini kita harus uraikan satu persatu ya, dimulai dari apa yang diketahui pada soal. Yang pertama, yang diketahui pada soal itu adalah gaya 800 Newton. Gaya ini simbolnya adalah F, maka kita tulis F sama dengan 800 Newton. Seperti itu ya. Kemudian untuk mencari tekanan itu ingat ya, rumusnya adalah P sama dengan F per A. F-nya sudah ada, A-nya ini belum nih, karena ini balok bentuknya alasnya itu adalah persegi panjang, maka untuk A-nya atau luas permukaannya kita cari dengan cara mengalihkan alas dari balok ini dengan rumus A sama dengan panjang dikali lebar. Begitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Setelah itu, lalu kita masukkan angkanya. Di sini panjang dari baloknya adalah 20 cm, kemudian lebarnya itu 10 cm, lalu kita kalikan hasilnya 200 cm pangkat 2. Jangan lupa satuannya diubah menjadi satuan baku yaitu meter pangkat 2 ya. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumusnya ya, rumus dari P atau tekanan, yaitu P sama dengan F dibagi A. Nah setelah itu kita masukkan tuh angka-angkanya ke satu. P sama dengan F-nya itu kita ganti dengan 800 Newton ya, diambil dari yang diketahui di soal. Lalu A-nya kita ambil dari yang sudah satuan baku yaitu 0,02. Setelah itu kita kalikan kedua angka ini, maka hasil perkaliannya adalah 40.000 Pascal, atau kalian bisa nulis juga menjadi 40.000 Newton per meter pangkat 2. Begitu ya kids, mudah ya. Kalau misalkan kurang paham boleh diputar ulang videonya ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas penerapan konsep tekanan zat padat. Di sini sudah ada 4 penerapan konsep tekanan zat padat pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada penggunaan kapak. Nah, mata kapak ini dibuat tajam bagian ujungnya untuk memperkecil permukaan dari kapak agar dia lebih mudah menancap pada suatu benda yang mau dikapak gitu ya. Kemudian yang kedua, paku juga ujungnya dibuat runcing agar dia mudah menancap ke objek yang dipaku gitu. Terus yang ketiga, ada ban mobil. Ban mobil pada mobil Jeep itu dibuat lebih lebar agar tidak mudah terperosok. Kenapa seperti itu? Karena mobil Jeep itu digunakan pada rute yang terjal ya, kemudian berlumpur dan berair gitu. Terus yang terakhir ada alas sepatu salju, tapi kalau di Indonesia jarang sekali ya kita membeli sepatu salju. Kita bayangin aja di Korea atau di negara-negara yang ada saljunya. Jadi alas sepatu salju ini dibuat lebar untuk mempermudah berjalan di atas salju. Karena kalau misalkan ujungnya runcing nih, kita berjalan di atas salju pakai high heels, ya otomatis akan belesek gitu. Nah, gimana? Gampang kan tekanan padat benda padat? Sekarang kita akan mempelajari bagaimana tekanan pada benda cair. Ternyata benda cair seperti yang ada pada kolam ini juga memberikan tekanan ke dasar kolam, memberikan tekanan juga kepada ikan dan lain sebagainya. Biar kalian lebih paham, mari kita saksikan pembahasan berikut ini. Ada yang hobi renang atau senang snorkeling nggak kids? Nah, kalau renang atau nyelamnya udah profesional mah pasti jago dong berenang di perairan yang dalam. Kayak video ini nih, seru ya. Eits, tapi sadar gak kids, saat kita berenang terlalu dalam, telinga kita akan terasa sakit gitu. Jadi
Sebenarnya kenapa sih telinga kita bisa sakit seperti itu? Saya kasih tahu nih, penyebab hal tersebut adalah karena adanya tekanan dari benda cair tempat di mana kita berenang. Jadi, sebaiknya kalau kita mau berenang dalam-dalam sih, pakai pakaian renang yang lengkap ya kids. Sekalian tuh sama alat selamnya, biar nggak sakit gitu telinganya. Hehe. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh zat cair ke segala arah akibat adanya gaya gravitasi dan akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman zat cair tersebut. Oke kids, sekarang kita masuk ke persamaan tekanan zat cair atau dikenal sebagai tekanan hidrostatis, di mana persamaannya yaitu P sama dengan Rho dikali G dikali H. P-nya itu adalah tekanan, satuannya yaitu N per M pangkat 2 atau Pascal. Sedangkan Rho-nya adalah simbol untuk massa jenis zat cair. Itu zat cairnya bisa air, bisa juga minyak, bisa air laut, dan lain-lain ya, banyak sekali. Kemudian G-nya yaitu gravitasi, satuan dari gravitasi adalah Newton per meter pangkat 2, dan yang terakhir H adalah kedalaman zat cair tersebut, satuannya adalah meter. Jika nanti di soal satuan-satuannya belum sesuai, maka harus disesuaikan terlebih dahulu. Agar lebih paham mengenai penerapan rumus tersebut, mari kita langsung masukkan saja ke contoh soal berikut ini. Contoh soal tekanan zat cair. Jadi, ini adalah penerapan rumus atau persamaan tekanan zat cair ya kids. Di sini ada sebuah gambar. Gambarnya adalah gambar ikan dalam akuarium ya. Nah, seekor ikan berenang pada akuarium. Seperti pada gambar, tentukan tekanan yang dialami ikan. Ikan ini berenang pada kedalaman tertentu. Sedangkan dalam dari wadah ikan ini adalah 60 cm. Kemudian Rho atau massa jenis dari air tempat ikan ini berenang adalah 1 gram per cm pangkat 3. Lalu gaya gravitasi yang dialami oleh ikan adalah 10 meter per sekon pangkat 2. Langkah-langkah yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan soal ini adalah seperti biasa, menguraikan hal-hal yang diketahui di soal. Pertama, kita harus mencari dulu massa jenis dari air ya. Ingat bahwa rumus dari soal untuk menyelesaikan tekanan zat cair ini adalah P sama dengan Rho dikali G dikali H itu ya. Nah, berarti kita tulis dulu nih, Rho-nya diketahui ya sama dengan 1 gram per cm pangkat 3. Kita jadikan satuan baku yaitu pindah ya dari gram ke kilo, jadi 1000 kg pangkat meter 1000 kg per meter pangkat 3. Setelah itu kita tuliskan G-nya tidak usah dirubah ke satuan baku ya karena sudah sesuai. G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Kemudian kita harus mencari berapa kedalaman ikan ini berenang ya. Lihat kedalaman dari ikan itu bukan 40, bukan 60, tetapi dihitung dari permukaan air ikan ini berenang sampai ke tepat ke badan ikannya ya. Jadi kedalamannya adalah 20 cm, didapat dari 60 cm dikurangi 40 cm ya. Jangan lupa cm ini kita ubah menjadi meter, itu dibagi 100 ya, jadi 0,20 meter atau 0,2 meter. Setelah itu kita masukkan ke rumus untuk mendapatkan P atau tekanan dari zat cair ini berapa gitu ya. Oke, rumusnya adalah P sama dengan Rho dikali G dikali H ya. Dengan Rho-nya yaitu 1000, kita masukkan yang 1000 ya, dikali gravitasinya itu yang 10, kemudian H-nya itu yang 0,2 atau 0,20. Setelah itu kita kalikan semuanya, sehingga didapatkan hasilnya adalah 2000 Newton per meter pangkat 2, atau bisa juga kita tulis menjadi 2000 Pascal. Begitu ya kids ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke kids, kita masuk ke contoh soal yang kedua, masih tentang tekanan hidrostatis. Di sini ada gambar wadah ya, ada sebuah wadah, kemudian dengan 3 keran di sini. Kerannya diberikan label
A dengan kedalaman 50 cm, label B di kedalaman 100 cm, dan label C di kedalaman 150 cm. Lalu kira-kira kalau tutupnya kita buka, dibukanya semua ya, air dari keran mana sih yang bakal memancar paling jauh gitu? Mau dibuka satu persatu atau dibuka bareng-bareng ya? Kita buka semua keran airnya barengan aja kids. Nah, ketika kita buka keran airnya bersama-sama ya, keran air nomor 1, 2, 3 atau nomor A, B, dan C, ternyata pancaran air saat semua keran dibuka itu keadaannya seperti ini kids. Jadi keran yang ke-1 atau keran A itu pancarannya paling dekat, kemudian pancaran dari keran 2 atau keran B itu lumayan agak jauh, dan yang keran ketiga atau keran C itu paling jauh. Mengapa hal ini terjadi kids? Nah, hal ini terjadi karena semakin dalam posisi suatu objek, maka di dalam suatu benda cair, objek tersebut akan mengalami tekanan yang paling besar. Itulah sebabnya pancaran dari lubang keran yang ketiga ini paling jauh. Makanya itu jika kita hubungkan dengan penjelasan yang di awal, ketika kita berenang, kenapa telinga kita terasa sangat sakit saat kita berenangnya semakin dalam? Itu yang terjadi ya kids ya, karena benda cair itu memberikan tekanan ke segala arah, dan semakin dalam tekanannya akan semakin besar karena ditambah juga dengan sebuah gaya gravitasi. Begitu ya, mudah-mudahan bisa Nah, lebih paham kan sekarang tentang tekanan pada zat cair? Nah, ini adalah penerapan konsep tekanan zat cair. Kita bahas bersama-sama apa saja konsep penerapan zat cair yang ternyata ada pada kehidupan sehari-hari kita ya. Yang ke-1 di sini kids, ada bak mandi. Jadi, bak mandi itu punya lubang kuras yang diletakkan paling bawah. Kenapa diletakkan paling bawah? Agar jika kita menguras bak mandi, itu semua airnya akan keluar gitu, karena tekanan dari zat cair itu semakin dalam semakin besar. Jadi kalau misalkan kita taruh lubangnya di atas ya, tekanannya itu kan ke bawah, ke arah gravitasi bumi. Jadi nanti kalau lubangnya di atas, airnya nggak bakal terkuras habis gitu ya. Oke, selanjutnya yang kedua, ada pembuatan bendungan. Bendungan itu adalah sebuah tameng atau penahan air agar tidak masuk ke daratan ya. Jadi bendungan itu dibuat di bagian atas, dia sampai ke bagian bawah itu semakin menebal. Kenapa? Karena semakin bawah tekanan suatu zat cair itu akan semakin besar, sehingga butuh suatu bendungan yang semakin menebal. Kalau misalkan dibuat datar, tidak dibuat menebal, itu nanti khawatirnya bendungan atau tanggulnya akan jebol gitu ya. Walaupun setelah didesain seperti ini juga masih tetap ada kemungkinan bendungannya jebol jika airnya meluap gitu. Tapi dengan desain seperti ini diminimalisir ya kemungkinan tersebut terjadi. Kemudian yang ketiga, ini sudah dibahas dari awal ya, bahwa semakin dalam seseorang itu menyelam, maka telinganya akan semakin terasa sakit gitu, sehingga dianjurkan ketika melakukan suatu penyelaman dengan kedalaman yang lumayan tinggi, itu menggunakan alat selam yang lengkap gitu ya. Dan yang terakhir di sini sebetulnya masih banyak, tapi yang saya masukkan hanya 4 ya kids ya. Yang terakhir itu adalah penerapan konsep tekanan zat cair pada tekanan darah gitu. Jadi ini biasanya dilakukan di dunia medis sebelum dokter atau perawat memasangkan infus kepada pasien. Biasanya pasien tersebut diukur dulu tekanan darahnya. Tujuannya apa? Itu agar dapat mengatur tekanan infus yang dimasukkan ke dalam pasien. Jadi tekanan infus ini harus diatur lebih tinggi daripada tekanan darah pasien, agar infus itu airnya mengalir ya dari yang tinggi itu ke bagian tekanan darah yang lebih rendah daripada tekanan infusnya. Ketika terbalik nih, tekanan darahnya yang lebih tinggi daripada tekanan infus, maka nanti bukan air infus yang masuk ke pasien, tapi darah yang malah naik ke
alat infusnya. Seperti itu ya. Jadi sangat penting sekali diterapkan konsep tekanan zat cair ini pada kehidupan sehari-hari gitu ya kids. Oke kids, kita masuk ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu mengenai tekanan pada udara atau gas. Sebetulnya apa sih tekanan pada udara itu? Tekanan pada udara atau gas adalah tekanan zat yang berwujud gas. Jadi yang menekan itu adalah gas ya, baik di ruangan tertutup maupun di ruangan terbuka. Oh, bisa juga ya terjadi tekanan di ruang terbuka, bisa dong. Nah, contoh dari tekanan gas yang ada pada ruang tertutup ya, itu adalah sebuah balon udara atau ban mobil, di dalamnya ada gas gitu kan. Oke, begitu ya kids pengertiannya. Oke kids, kalian kan tadi sudah saya kasih tahu ya tentang pengertian tekanan udara atau gas. Nah sekarang saya akan memberikan contoh-contoh penerapan konsep tekanan udara atau gas di kehidupan kita sehari-hari. Di sini sudah ada 3 contoh ya. Yang ke satu ini adalah tekanan udara pada ruang tertutup ya, dan nomor 2 juga sama, tekanan udara pada ruang tertutup. Di mana tekanan udara ini ada pada sebuah balon udara yang memungkinkan balon udara ini terbang. Begitu juga dengan contoh yang kedua, itu ada ban kendaraan ya, di mana tekanan udara dalam kendaraan atau ban kendaraan ini menekan ke segala arah ya, ke segala arah dinding-dinding ban, sehingga ban ini bisa dijadikan landasan bagi kendaraan dalam laju ya. Lalu untuk contoh yang ketiga, ini adalah contoh penerapan tekanan udara atau gas di ruangan terbuka sekaligus ruangan tertutup, yaitu pada proses respirasi atau pernafasan ya, dimana saat kita menghirup udara atau inspirasi, itu tekanan udara yang ada di luar tubuh kita atau di lingkungan sekitar lebih tinggi ya daripada tekanan udara yang ada di paru-paru kita, sehingga memungkinkan udara itu masuk ke dalam paru-paru kita. Sebaliknya, ketika kita menghembuskan nafas atau namanya adalah ekspirasi, itu keadaan tekanan udara di dalam paru-paru kita ya, artinya di ruang tertutup itu lebih tinggi daripada tekanan udara yang ada di ruang terbuka, yaitu di lingkungan kita, sehingga memungkinkan udara yang ada di paru-paru itu keluar atau terhembuskan ke lingkungan. Seperti itu ya kids. Itulah pembahasan mengenai konsep tekanan gas atau udara. Mudah-mudahan bisa dipahami. Itu tadi materi tentang tekanan pada zat padat, cair, dan gas. Mudah-mudahan setelah kalian melihat video pembelajaran ini, kalian lebih paham mengenai konsep tekanan. Jangan lupa banyak-banyak berlatih latihan soalnya, kemudian rumus-rumusnya diterapkan biar kalian lebih menguasai materi tentang tekanan zat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembahasan video pada kesempatan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir kids. Saya ucapkan terima kasih, dan misalkan jika ada yang masih ingin ditanyakan atau didiskusikan, kalian masih bisa menghubungi saya melalui kontak email ya, lindalistiana74@guru.smp.belajar.id, atau bisa juga melalui Twitter lindalistiana46, atau kalian juga bisa mengirimkan direct message ya atau DM melalui akun Instagram saya @lindaalistiana. Terima kasih.